Oke, yang bisa saya sebut sekarang ini Indonesia itu underestimate ya, karena yang namanya karya seni agung itu tidak ternilai dengan uang. Ya, contoh kalau di dunia ya, misal pematung, ya Alberto Giacometti, itu satu patungnya aja udah 2 triliun. Wah, Om Nyoman berarti undervalue betul. Oh, jauh sekali. Ngawur-ngawuran. Oke, welcome back bersama gue Bill Muhdor di Art Corridor, di mana kita bakal bahas masalah seni sampai ke dalam-dalamnya. Hari ini bintang tamu kita orang gokil banget, namanya Pak Sunyata. Ini adalah salah satu investor seni dan juga ahli dalam sastra. Gue langsung sambut aja. Om Sun, apa kabar Om Sun? Baik, terima kasih Pak Bill atas undangannya di podcast Anda. Izin saya lepas ya. Siap, masker saya. Nih Pak Sun, nih Om Sun salah satu investor, salah satu orang yang suka banget sama seni, betul Pak? Gimana tuh ceritanya, bisa mulai dari mana Pak? Benar sekali, karena sekolah saya itu sastra. Jadi sastra pasti juga berhubungan dengan keindahan ya, dan imagination. Dan seni itu kan terutama lukisan atau patung. Itu juga saya suka sekali, karena di dalamnya itu pasti ada message, pesan, atau keindahan, atau kita melihat hati kita tergugah, memberikan enlightenment, jadi visi yang baik. Karena seringkali lukisan yang baik itu akan memberi semangat kepada kita untuk hidup lebih baik, untuk berjuang untuk hidup, untuk menikmati hidup sebaik-baiknya dan sedalam-dalamnya. Jadi Om Sun nih kalau memilih salah satu karya seni berarti bukan cuma dari estetikanya tapi juga dari meaning di behind it, berarti Om Sun. Gimana Om Sun? That's right. Jadi sastra yang baik itu pun juga seperti itu. Jadi ada pesan yang terkandung dalam karangan itu atau cerita itu. Lukisan juga sama. Tapi lukisan itu kan gambar, dan seringkali juga ada pesan-pesan tertentu yang bisa menggugah kita. Betul. Kita bisa melihat sesuatu di dalamnya, dan kita bisa merasa senang sekali hati kita gitu melihatnya. Oh gitu, oke. Om Sun, kita ini satu pertanyaan yang banyak banget. Orang tuh banyak mikir, wah investasi di lukisan sampai 1 miliar, 2 miliar, sampai miliaran. Dipikir kayak cuman money laundry. Apakah sebenarnya lukisan itu, investasi di lukisan itu sesuatu yang profitable apa enggak Om Sun? Ya, itu kembali lagi ya. Setiap investasi itu bisa rugi, bisa untung. Tergantung ya. Jadi mesti jeli-jeli. Kita juga mesti harus tahu banyak background, tahu sejarah, tahu artis ini akan bakal hebat, atau sudah hebat, atau sudah mencetak sejarah yang tempatnya udah pasti lestari karena disimpan di museum yang penting dan lain-lain. Jadi kita harus pintar memilih, karena di antara lukisan yang banyak itu ada yang bagus sekali, ada yang biasa, tapi sebagian besar nanti hilang. Gitu. Jadi artis juga sama, bahkan ekstrim ya kalau seni itu ya, karena diantara yang hebat itu sedikit sekali, paling nggak sampai 5%. Dari segitu banyak ya, seniman. Jadi yang 50% mungkin ya bertahan 2-3 tahun hilang. Terus mungkin yang 40% lagi mungkin ya nggak hidup, nggak mati. Tapi yang kira-kira ya 8% itu mungkin lumayan cukup, yang 2% itu bisa kaya sekali. Jadi ada karena jadi dewa gitu loh. Karena kalau yang terkenal jadi dewa. Bisa melunjak betul-betul. Betul, karena seni lukisan itu mungkin paling dihargai daripada seni yang lain. Karena lukisan itu kan dilihat di mata kan enak. Terus kita langsung sensual kita itu langsung terasa sekali. Yang artinya juga gambar itu walaupun sederhana, kadang-kadang
bisa menceritakan banyak hal di dalamnya. Banyak yang bagi yang senang, bagi yang ngerti ya. Jadi seperti itu. Nah itu gimana tuh Om Sun? Kan barusan ngasih tahu kayak maksudnya nggak semua lukisan itu bisa jadi good investment. Sebagian besar pasti bad investment. Gimana cara memilih, spesialnya kita tahu kan maksudnya Om Sun udah berapa lama nih di bidang maksudnya? 25 tahun. Wow, udah maksudnya, dan karya, kita tahu karya-karya yang dikoleksi sama Om Sun nih luar biasa banget. Dari salah satu kolektor terbesar Nyoman Nuarta juga kalau nggak salah Om Sun ya. Benar, saya punya beberapa untuk Pak Nyoman Nuarta karena lama sekali zaman dahulu waktu saya belum apa-apa pun saya sudah mengagumi beliau karena patung yang di depannya Telkom itu kalau nggak salah 87 atau 86 ya, saya lupa. Wow, long time ago. Jadi saya udah melihat itu udah wah luar biasa. Dan juga banyak maestro-maestro lainnya juga Om Sun yang Om Sun. Ya, jadi di Indonesia pematung itu nggak banyak ya. Yang terkenal ya cuma beberapa aja. Yang paling menonjol ya Pak Nyoman Nuarta. Gitu. Apalagi beliau masih sehat sekali sekarang. Nah, itu gimana Om Sun? Cara memilih saat when you want to buy the art gitu. Apa sih considerationnya buat milih it's good investment, this one kurang begitu prospek gitu? Apa? Oke, kembali ke basic ya. Pertama pasti kita sendiri, kita itu senang atau tidak, ya itu selera, ya selera. Tapi kalau seseorang itu memang senang dan mendalami dan menikmatin, lama-lama itu ada benang merah. Benang merahnya itu selera itu kemungkinan nanti di antara kolektor itu hampir sama nantinya. Jadi ada artis yang awalnya memang kita lihat senang, pertama melihat senang, kedua kesenang, mungkin setahun lagi kita udah nggak senang, bisa aja gitu loh. Jadi ada artis yang memang tambah dilihat tambah hebat. Jadi variasi seperti itu. Intinya adalah jelas pertama ya ini kan kalau kolektor kan maunya sendiri-sendiri kan, senangnya sendiri-sendiri. Semua punya different taste. Tapi kita kan juga dengerin yang lain. Kita juga melihat di museum mana artis yang sangat penting dan bakal yang penting itu siapa. Tapi zaman sekarang jelas artis yang mau sukses itu harus akademis. Kalau bakat alam aja masih nggak cukup. Gitu. Seperti catur, mau jadi grandmaster, mau jadi juara dunia, dia harus grandmaster umur 15 tahun juga udah jadi grandmaster. Dan dia nekunin terus. Sangat jarang ya. Sangat jarang. Jadi memerlukan waktu karena terutama kalau lukisan tambah lihat mata itu tambah terlatih. Bisa melihat sampai yang detail, gitu terlatih. Bisa melihat wah ini palsu, wah ini asli, karena juga bisa melihat kebiasaan gaya dari artisnya itu. Gitu. Hebatnya artisnya itu, kenapa? Gitu. Wah menarik. Nah kalau berarti emang sebenarnya kompleks untuk mengetahuinya ya, untuk mengetahui misalkan saat kita mau mulai berinvestasi di seni itu. Buat startnya gimana nih? Banyak anak muda nih mulai punya kapital sekarang. Mereka pingin mulai nih. Oh gue mau spending buat coba. Ya satu kan pasti mereka pingin suka juga. Tapi pasti mereka juga pingin sewaktu-waktu saat dijual nih karya bisa make something from it gitu. Jadi banyak yang beli lukisan itu terperangkap dengan harga murah. Biasanya harga murah, nggak kemana-mana biasanya. Karena itu kalau yang sudah pengalaman sekali tahu artis yang nggak mungkin di replace itu ada beberapa. Jadi harganya nggak mungkin turun. Contohnya Om Sun kalau boleh kasih. Contohnya ya master di Indonesia ya, all master ya. Salah satu Avandi, Hendra Gunawan, Sujoyono, Lee Man Fong, Sri Hadi. Yang paling hebat ya
Raden Saleh. Raden Saleh Tapi luar itu kan biasa. 200 tahun yang lalu sudah. Susah juga untuk mencari. Nah itu ada juga problemnya juga. Gimana nih Om Sun? Biar orang yang mau investasi, apalagi dengan big amount of money kan, bisa sangat besar kan. Betul. Gimana buat mereka yakin karya itu bukan karya palsu? Karena ini problematik banget nih Om Sun. Ya, semua hobi, semua pengetahuan perlu proses. Karena itu yang nggak pengalaman, belajar juga dengan yang pengalaman. Dan sering berkumpul, diskusi, atau membaca buku, atau ngunjungin pameran, atau ke galeri yang galeri yang baik ya, otomatis ya. Terus juga museum gitu. Kalau di dunia itu museum itu banyak sekali. Banyak sekali, dan memang museum juga artinya seni lukis itu juga mencerminkan budaya satu bangsa. Gitu loh. Jadi jangan sekali-sekali tidak menganggap seniman-seniman yang ada di negaranya sendiri. Iya. Contohnya Rusia. Rusia itu punya pelukis yang hebat-hebat. Tapi kan nggak banyak orang yang tahu. Iya. Tapi orang Rusia bangga loh. Bangga betul. Dengan karya pelukis-pelukisnya dia. Termasuk sastranya dia. Kan hebat-hebat. Betul. Ada Leo Tolstoy, Dostoyevsky, dan lain-lain. Itu important banget sih Om Sun ya. Maksudnya nah itu sebenarnya aku sendiri pribadi sedih sih ngelihat, nggak tahu ya apakah we have same vision di sini. Kayak aku dari Sydney tadinya Om Sun, ngelihat gimana Australia bisa, maksudnya dia bikin museum, it's so good. Maksudnya orang tuh masuk museum enak, kayak tahu nih sejarah tentang seniman mereka segala macam, dan itu kan sebenarnya stimulate orang-orang untuk bisa melihat karya seni, jadi semakin banyak orang yang cinta sama seni. Nah di Indonesia nih kayaknya agak kurang Om Sun. Gimana kalau pandangan Om Sun? Ya, museum di Indonesia itu size-nya juga nggak besar ya. Contoh kalau yang hebat kan di dunia kan ada di Paris, Louvre itu paling gede ya. Itu perlu mungkin 1 minggu lah baru bisa menikmati seluruhnya karena besarnya itu. Koleksinya juga banyak, yang dipajang juga biasanya yang baik, yang terkenal Mona Lisa pasti, dan yang lain. Terus kalau di Amerika ada MoMA, Metropolitan, terus di Chicago juga ada Modern Museum. Saya kira-kira setahun yang lalu saya ke sana. Di Spanyol, di Madrid, di Prado, dan lain-lain. Jadi di dunia itu sebenarnya museum itu banyak. Di Belanda juga sama. Terus di China juga banyak. Di Jepang juga banyak. Indonesia ada beberapa ya. Butuh lebih atau menurut Om Sur udah cukup belum Indonesia museum? Belum. Bahkan saya dengar contohnya di Cina ya. Tiap bulan itu selalu ada beberapa museum baru. Tiap bulan loh. Makanya pembelian di Cina juga luar biasa ya Om Sun? Oh, karena satu negara itu kalau ekonominya kuat, otomatis ya yang namanya seni atau lukisan itu harganya juga kuat. Jadi sekarang nggak perlu sampai ke Amerika atau ke Inggris ya. Kalau sebelumnya itu Perang Dunia I sampai Perang Dunia II, pusat seni itu di Paris. Betul. Tapi sekarang ini di New York sama London. Tapi sekarang ini yang namanya Shanghai atau Beijing juga nggak kalah. Gitu. Senimannya juga banyak yang... Iya. Terus juga kalau di dunia juga yang membantu banyak untuk promosi lukisan itu kan auction. Dan kebetulan ada 2 auction yang hebat. Christie dan Sotheby's. Itu high-end yang menguasai lukisan yang mahal-mahal di dunia lebih dari 90%. Jadi yang lainnya pemain kecil. 2 ini pemain besar. Gitu. Nah, Om Sun, sama kalau seniman buat Om Sun, favoritnya buat di Indonesia siapa nih sekarang? Wah, saya kebetulan dari awal itu saya senang Affandi. Affandi. Affandi itu seniman rakyat.
banyak kolektor itu senang yang manis-manis, mau indie, yang pemandangan, panen, biasanya begitu. Iya. Tapi ya mereka itu masih awal, level awal. Nah, kalau Affandi itu ekspresionis, dia juga termasuk pendidikan cukup dalam ya. Iya. Pernah manggang di India, di Eropa dan lain-lain. Terus dia juga ada aliran yang cukup spesifik. Dia kan pakai tangan, ya. Melotot-melotot. Terus juga dia itu ngerti anatomi tubuh, walaupun kelihatannya kan jelek, aneh. Tapi untuk meniru juga nggak gampang. Berarti untuk nggak gampang. Saya juga coba, tapi kelihatan. Jadi gitu loh. Bisa kelihatan yang asli sama yang palsu tuh mudah untuk mudah kalau Affandi, karena nggak gampang niru. Tapi lumayan banyak sekali ya Om, orang yang berusaha untuk nyoba memalsukan gimana Om? Betul. Ada beberapa artis memang awalnya juga niru. Iya. Tapi lama-lama membentuk karakternya sendiri. Kalau yang aliran sendiri. Itu yang nanti dihargai. Kalau itu kan nggak kenapa-napa, dia tulis tanda tangan namanya sang seniman gitu. Bukan dia tulis tulisan nama Affandi. Kan ada juga beberapa yang betul. Jadi seniman ini kalau yang asli sama palsu itu pale in comparison. Jadi sangat-sangat beda sekali. Jadi kan di Indonesia banyak yang palsu untuk Affandi atau Hendra Gunawan. Bahkan ada yang sampai tahu, tetap yang masih berharga. Tapi harganya itu jauh, karena jelas karya seni itu adalah yang penting itu originality, itu penting sekali. Gitu. Termasuk nanti banyak ya. Artisnya ini penting enggak? Nanti kalau harganya tinggi itu proof-nya siapa? Terus artis itu sejarahnya gimana? Dia pernah jadi disimpan di museum di dunia yang penting, atau dia dapat award yang penting, dapat publikasi yang hebat, ada bukunya, terus dia juga memberikan ya semacam contoh kepada temannya atau murid-muridnya. Keberadaan dia itu sangat-sangat dihargai di lingkungannya dia sendiri, lingkungan seni sendiri, seniman sendiri. Nah, itu kira-kira untuk jadi artis yang hebat itu harus seperti itu. Ini something yang lu mesti tulis nih. Ini barusan yang Om Sun kasih tahu something yang important banget berarti nih. Pastinya kalau kalian mau melihat seniman yang berpotensial berarti itu Om Sun. Iya. Sama balik yang ke tadi Om Sun. Menurut Om Sun, hal seperti itu adanya banyak orang yang mencoba untuk memalsukan, impact-nya buruk atau baik di seni kita? Sangat buruk, karena banyak yang kena palsu jadi kapok, nggak berani beli lagi. Sayang banget. Sayang banget. Jadi di Indonesia ini juga kadang-kadang hukumnya juga harus diperkuat kali. Ya harus diperkuat, karena masih banyak pemalsu-pemalsu yang dengan gampang masih bisa masih bisa melakukan banyak hal gitu. Padahal kalau di negara yang cukup ketat ya menghargai seni, biasanya pemalsu itu sedikit sekali. Harus gitu. Ditangkap itu nggak maksudnya? Ya, jadi jelas itu sangat merugikan. Karena banyak yang, terutama yang orang yang sudah beli mahal, ternyata suatu hari dia tahu wah itu palsu. Itu sih udah fix, habis itu berat buat berikutnya berarti. Terus dia udah kapok biasanya, karena ada efek jerah kepala itu. Yang all master itu kan mahal-mahal, kan rata-rata di atas miliar. Gitu. Kena sekali kan sakit hati, terus setelah itu kan nggak mau aktif lagi. Itu kan akhirnya dunia pasar Indonesia kan jadi nggak kuat, hancur sendiri. Karena sekarang ini zaman waktu saya 20 tahun yang lalu, setiap lelang itu hampir 100% itu sold out. Iya. Buminya mungkin 8 tahun, tapi selama ya mungkin 12 sampai 15 tahun terakhir ini stagnan. Kenapa ya? Karena banyak palsunya. Gimana cara mengubah itu, Om? Ini kan satu problem nyata berarti kan, Om? Ya harus ada tindakan ya yang cukup membuat efek jerah ya biasanya ya. Ya terus juga jangan sampai ada pembiaran.
Karena kadang-kadang juga ada kolektor yang hebat pun dia tahu itu palsu, dia masih terus melakukan. Soalnya impactnya ke budaya kita, Om. Ya, karena sekali lagi, karena sebenarnya kolektor yang baik itu jangan melihat duitnya gitu loh, melihat ya peran moral dia terhadap jadi dia itu harus jadi role model kepada yang baru-baru atau yang masih muda, karena budaya apapun di negara sesuatu atau bangsa sendiri itu harus sangat diutamakan gitu loh. Jadi dijaga, terutama yang sudah senior, yang sudah kaya, janganlah melakukan jual beli yang fake gitu, itu akan merusak pasar sendiri nantinya. Kesian, gitu. Kesian senimannya, kesian kolektor, banyak semuanya yang kena rugi sih situ. Sama nama kita sebagai bangsa juga lumayan impactful kalau pasti. Karena yang luar negeri juga ya sebetulnya Indonesia kalau mau ngomong di Asia itu 20 tahun yang lalu dia itu number one. Karena Indonesia itu sangat-sangat beruntung ya. Punya presiden pertama itu yang memang hebat di arts ya. Soekarno itu kan arsitek, terus dia itu kan juga pelindung seniman kan, suportifnya sama seniman luar biasa. Sampai dia itu bisa untuk menolong temannya itu, sampai dia bisa ngemis gitu. Sampai ngutang buat beli karya seni. Betul. Luar biasa. Dan koleksi dia kan yang jadi duit kan more than 60% lah. Jadi dia bisa have a good eye on it, bro. Iya. Nih Om Sun, sebelum kita tutup nih, kira-kira pesan apa yang Om Sun mau kasih ke anak-anak muda zaman sekarang yang mau mulai masuk ke dunia seni, dari senimannya dan juga dari kolektornya? Oke, yang bisa saya sebut sekarang ini, Indonesia itu underestimate ya, karena yang namanya karya seni agung itu tidak ternilai dengan uang. Ya, contoh kalau di dunia ya, misalnya pematung, ya. Alberto Giacometti itu satu patungnya aja udah 2 triliun. Wah, Om Nyoman berarti under value betul. Oh, jauh sekali. Ngawur-ngawuran. Bukan cuma satu loh, ada beberapa dia di atas 1 T. Nah, itu penghargaan yang luar biasa. Karena itu ini juga akan membuat yang namanya artis juga bangkit, gitu loh, karena rewardnya itu juga besar sekali kalau semangat. Dia jadi. Nah, kolektor juga sama, dia milih sesuatu karya yang hebat, dia juga bisa kaya raya, gitu loh. Terus semuanya juga ikut, negaranya juga terangkat kan. Nah, saat ini Indonesia yang dulu 20 tahun yang lalu di Asia itu number one, sekarang dia kalah sama Cina, kalah sama Jepang, kalah sama yang namanya Korea Selatan, terus Thailand, Filipina, sama Thailand, Vietnam kan maksudnya, ya Allah, kita population aja, ya, jadi yang Southeast Asia aja, ya 3 tahun terakhir ini juga lumayan naiknya banyak. Indonesia masih platu, jadi masih tetap garis lurus, nggak naik gitu loh. Betul ya. Itu cuma tertentu aja. Karya Old Master yang keluar yang hebat itu pasti harganya tinggi. Iya. Tapi dari seniman-seniman barunya mungkin malah yang belum sedikit ya. Yang masih muda sedikit karena hitungan tangan ya. Iya, hitungan dengan tangan. Padahal Indonesia itu, waduh, yang namanya talenta itu nggak kurang. Waduh, banyak sekali. Kita juga ada yang namanya yang artis dari Jogja, ada pendidikannya cukup baik. Di Bandung juga, luar biasa, Bali, terus di Jakarta juga. Tapi sekarang kelihatannya yang hidup itu cuma di Jogja gitu. Itu pun juga nggak banyak yang artis yang bisa survive gitu loh. Oke. Ini sebenarnya masih banyak banget yang kita mau tanyain nih Om. Cuman kebetulan waktu kita durasi udah habis nih. Cuman buat next one, lo tolong bantuin kita. Kalau ini soalnya menarik banget, masih banyak pertanyaan. Gue mau nanyain apa sih karya seni yang Om Sun waktu itu belum nyesal banget nggak beli,
Terus masih banyak lah pertanyaan-pertanyaan menarik lainnya yang sebenarnya gue masih mau bahas di sini. Jadi kita bakal panggil lagi next one, insya Allah kalau Om Sun mau. Tapi tolong bantuin lo komen, lo like nih video, lo share. Jadi dengan gitu juga kita mengundangnya lebih enak lagi ke depannya. Dan juga kasih tahu komen di bawah pertanyaan apa yang lo mau kasih. Jadi besok next one gue nggak manggil bisa langsung pertanyaan lo yang gue tanyain ke Om Sun. Oke, thank you banyak, thank you, dan jangan lupa buat nge-follow kita, semua ada di description. See you in the next one. Gimana? Terima kasih. Terima kasih.